Nah, tentang khilafah. Khilafah itu tidak ada perintahnya, ngapain ditegakkan? Benerlah dulu Bu Haja Sufyana itu pernah diajak pengajian khilafah, mendirikan khilafah dulu kan, pernah kan? Kemudian bubar pulang, mending pulang. Ya iyalah. Mengapa mending pulang? Ya ngapalah ibu-ibu suruh ngurusin khilafah. Ibu-ibu ini nyambel terasi yang enak aja lah. Sudah surga. Perempuan tuh diajari berbakti sama suami, itu yang benar. Rumah tangga, jangan iri dengki, itu yang benar. Ya, bendera hitam dulu kan, yang pakai bendera hitam, jangan ikut-ikutan. Ya karena ibu-ibu nggak tahu, kirain kalau pengajian bagus semua kan, ujung-ujung ke sono, terus ngejelek-jelekin pemerintah kan. Tujuan mereka tuh apa Bu? Ngejelek-jelekin pemerintah agar kita ngelawan pemerintah, lalu kita ngeberontak. Tujuannya ke sana. Ya kalau berani dijedor sama Densus 88 dia, rasain nanti tinggal disabet aja tuh, ditangkepin. Nah, untuk ibu-ibu hati-hati pengajian. Kalau yang belum terpapar kayak ibu-ibu ini enak Bu, tapi kalau sudah terlanjur nggak bisa, susah diobati. Malah kalau saya ceramah begini dipelototin, mendelik dia Bu. Kalau tak ceramahin malah begitu. Ustadz Parman tuh corong pemerintah. Saya terserah dia mau nuduh apa ya Bu sama saya. Tapi yang saya lakukan ini membela negara. Karena kalau negara kita aman, kita juga aman. Betul nggak kira-kira? Coba kalau Ustadz Kiai nggak ada yang ngomong begini Bu. Negara kita jadi kayak Suriah, perang saudara. Kita sendiri yang repot. Boro-boro bisa jalan-jalan ke kampung Vietnam Bu, kan gitu. Boro-boro bisa ke Motun, keluar rumah aja ketakutan Bu. Kalau Suriah itu kan kerjaan orang kayak gitu lah, memberontak, mengatakan negaranya negara kafir, pemerintahnya pemerintah kafir, dia pekat bendera hitam, berontak ke negara. Sekarang Bu, ngising aja nggak tumak ninah sekarang itu. Ngising aja nggak tumak ninah, lagi ngising jedor, bom datang. Masya Allah, kocar kacir emasnya itu ya Bu. Di Suriah tuh begitu. Sesama orang Islam loh Bu, bukan orang lain. Itulah namanya memanipulasi agama demi kepentingan syahwat kekuasaan. Nah, jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Beramal solih itu yang nyata-nyata saja, yang konkret-konkret saja. Kayak ibu-ibu ini khidmat kepada suami, itu amal soleh Bu, bisa masuk surga ibu-ibu. Ikhlas ngurus suami itu masuk surga, walaupun suaminya hidungnya belang, matanya keranjangan. Tapi kalau ibu-ibu ikhlas, ya mungkin udah bagiannya ya Bu ya, udah bagiannya ya surga. Sama juga dengan bapak-bapak punya istri yang cangkemnya cerewet. Ibu-ibu ini cerewet gak ya? Enggak lah, udah disumpel masker semua. Apanya yang cerewet? Jadi jihadnya suami itu salah satunya menghadapi istri yang cerewet. Udah cerewet, judes, jutek, panasan. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret main ceret, panasan ya Bu. Ada nggak sih yang suka panas-panasan itu? Oh, di sini mah nggak ada ya. Di sana mah banyak ya Bu, banyak. Di sini pusatnya. Jadi kita jihad itu yang sederhana saja. Ibu-ibu ngurusin orang tua sakit, itu jihad. Kita ngurusin anak, mendidiknya agar menjadi anak yang solih dan solihah, itu jihad. Bapak-bapak mencari nafkah yang halal, tidak ngambil hak orang lain, itu namanya jihad. Jadi jangan muluk-muluk mengartikan jihad itu, yang sederhana saja. Makanya ada hadis Nabi bunyinya begini Bu, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati terbunuh gara-gara membela hartanya, mati syahid.
Misalnya ada orang yang kerampokan, dia melawan si perampok, lalu dia terbunuh. Kalau media memberitakannya apa, tewas ya Bu. Dia terbunuh, meninggal dunia. Nah, mati membela harta itu mati syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Yang mati membela keluarganya mati syahid. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Yang membela kehormatan dirinya juga mati syahid. Apalagi membela agama, apalagi membela negara. Membela keluarga saja mati syahid, membela harta saja mati syahid, apalagi membela negara. Mati karena membela negara mati syahid. Jadi saya sederhanakan. Jadi ibadah itu jangan muluk-muluk. Apa yang kita bisa, itulah yang ibadah. Karena kita nggak tahu dari amal yang mana Allah ridho dengan kita. Belum tentu Bu orang yang naik haji berkali-kali Allah ridho, ya nggak kira-kira? Belum tentu. Kadang-kadang Allah malah benci kalau naik hajinya sombong. Maaf ngomong, saya ke Mekah sudah 17 kali, sampai unta aja kenal sama saya. Sombong, sombong. Justru Allah benci dengan yang begitu. Kita infak sedekah berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta. Apa Allah ridho? Belum tentu. Ya kalau kita jadi takabur, tepuk dada, maaf ngomong, kalau enggak saya enggak selesai di masjid, malah justru tidak ada nilainya. Jadi ibadah itu, amal soleh itu tergantung ridho Allah. Nah kita enggak tahu dari amal yang mana Allah ridho dengan kita. Boleh jadi Bu, kita masuk surga gara-gara membuang duri di jalan, atau membuang paku yang membahayakan, atau meminggirkan batu di tengah jalan. Seandainya motor nabrak batu itu, orang akan terjatuh dan berbahaya. Saya pernah Bu istighfar, hampir ngebentak nggak jadi. Saya ngebut di jalan bypass itu, saya lihat di tengah jalan ada ibu-ibu. Saya hampir tekan klaksonnya segede-gedenya, campur pegel, kesel. Tuh orang cari mati ngapa di tengah jalan. Tapi nggak jadi Bu, karena tak lihat ibu itu ngambil bongkahan bata campur semen bekas bangunan, jatuh di tengah jalan. Lalu dia ambil, kemudian dia pinggirkan. Saya langsung bersyukur, ya Allah, syukur betul saya nggak jadi ngelakson. Kalau saya jadi ngelakson, dosa saya Bu. Itulah makanya kita nggak boleh mudah tersulut emosi kan. Orang berbuat sesuatu kita nggak tahu tujuannya, ternyata tujuannya mulia. Boleh jadi ibu itu gara-gara membuang bongkahan bata dan semen di jalan, Allah ridho kepadanya, lalu dia masuk surga. Kita nggak tahu, makanya beramal itu Bu nggak usah pilih-pilih, selama itu baik kerjakan. Tambah lagi misalnya ibu-ibu masuk toilet Baitul Jannah, kemudian begitu masuk ke dalam ada sebongkah emas. Wah, kira-kira sepiring lah ya Bu. Kalau ditakar itu, ya kalau emas betulan kita bawa pulang lah, hitung-hitung harta temuan. Cuman kalau emas yang mirip pisang goreng, bahaya itu. Nah ibu-ibu ikhlas, tanpa ngedumel, tanpa marah-marah, disiram bongkahan itu, disiram, dibersihkan, tapi nggak ngedumel, nggak kesel, nggak juga menduga-duga. Kadang menduga-duga perasaan yang terakhir masuk Bu Sidik ya, jangan-jangan Bu Sidik yang lupa nyiram misalnya. Tidak menduga-duga ya Bu, tapi kita siram dengan ikhlas. Boleh jadi karena itu Allah ridho dengan kita. Makanya kita nggak bisa Bu kemudian sombong, merasa sudah punya kapling surga, mentang-mentang sudah beramal. La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tak seorang pun di antara kalian itu masuk surga karena amal perbuatannya.
illa birahmatillahi ta'ala. Kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Nah, kita nggak tahu dari amal yang mana Allah berikan rahmat kepada kita. Boleh jadi ibu-ibu ini dimasukkan surga gara-gara setiap Sabtu ini rajin pengajian. Allahumma amin. Kita nggak tahu kan. Ibu ini bisa jadi masuk surga karena saking syukur pada suami, nggak pernah ngeluh sama suami. Ibu-ibu pernah ngeluh? Sering. Bu Alex sesekali ya. Ini umpama ya Bu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kadang-kadang Bu, Allah itu ridho sama kita gara-gara perkataan kita. Gara-gara omongan kita Allah ridho itu. Makanya innal abda la yatakallamu bil kalimah miridwanillahi ta'ala. Ada seorang hamba yang dia cuman berucap bil kalimah dengan satu kata saja. Tapi dengan satu kata itu Allah ridho kepadanya. Makanya pamali ya Bu, asal bunyi ngomong, asal ucap itu pamali, nggak boleh. Karena takut kejadian betul. Kalau ngomongnya baik nggak apa-apa. Sebaliknya wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Ada juga seorang hamba yang dia berkata dengan satu kalimat yang dengan satu kata itu Allah murka kepadanya. Hati-hati dengan kata-kata. Orang belum tentu masuk neraka gara-gara amalnya Bu, tapi bisa masuk neraka gara-gara kata-katanya. Ada cewek seksi, kejadiannya di Mesir, saya cuma baca di media sosial. Ada cewek seksi disapa, ditegur kakek-kakek. Oi Mbak, kalau pakai baju yang nutup aurat jangan ditonton-tontonin. Jawab si cewek, ya hak gua dong, badan-badan gua, baju-baju saya. Apa urusan sama Anda Pak Tua? Ya enggak, emang badan-badan kamu yang bahenol asoy geboy itu. Cuman kamu punya badan, saya punya mata. Saya ngelihat kamu jadi ngedredet. Tahu ngedredet ya Bu ya? Jadi saya berdosa, ya Anda berdosa juga karena mempertontonkan aurat segitunya. Nanti Anda masuk neraka, saya juga jadi ikut masuk neraka. Apa kata gadis ini? Pak Tua, pesan sama Tuhan Bapak, saya pesan satu kamar di neraka. Ini cangkem melek ini tadi Bu. Makanya hati-hati sama mulut. Kalau kata orang tua itu apa? Takut malaikat lewat. Langsung diijabah sesuai dengan perkataannya. Itu di bis kota. Bisnya kecelakaan, kebakaran, supir loncat, penumpang berhamburan keluar, si cewek tidur pules. Ya gosong Bu. Gosong akhirnya. Sesuai dengan pesanan. Pesannya apa? Pesan kamar di neraka. Yang langsung cash Allah kasih. Allah belum marah dengan maksiat dia. Allah tidak marah entah dia sholat atau tidak. Allah tidak marah dengan dia membuka auratnya. Tapi Allah jadi marah gara-gara kata-katanya. Makanya hati-hati sama cangkem. Ada ibu-ibu berdoa, ya Allah kasih saya anak keturunan. Nakal juga nggak apa-apa. Cangkem lagi nih, cangkem lagi. Akhirnya Allah kasih betul Bu, anaknya yang nakal. Badannya penuh tato, separuh mukanya ditato sama dia. Apa kata si ibu itu setelah anaknya gede nakal? Kalau tahu bakal begini, mending gak punya anak saya. Tuh kan, gara-gara cangkem tadi. Jadi serba salah, hati-hati dengan lisan. Artinya Allah itu mudah ridho dengan kita. Allah juga mudah murka dengan kita. Saya ambil contoh sederhana ya Bu. Pas 17 Agustus kan upacara, betul? Upacara bendera. Lagi upacara bendera, tali benderanya lepas. Akhirnya nyangkut di atas. Ya gagal dong upacara bendera. Tapi tiba-tiba anak-anak kecil, anak SD, naik tiang bendera. Tiangnya saja sudah ngayun-ngayun mau roboh. Diambil talinya, dia turunkan ke bawah, sukses upacara bendera. Orang aplaus, tepuk tangan Bu, saking bangganya.
Sampai beritanya ke Danrem, Dandim, Danrem, Kapolres, Kapolda, Bupati, Gubernur, Menteri, sampai Presiden. Anak ini diapresiasi, dikasih beasiswa. Sampai kuliah dikasih beasiswa, mau masuk Akmil gratis, mau masuk Akpol juga mudah. Gara-gara apa? Cuman naik tiang bendera loh. Ngambil tali doang. Mengapa itu jadi begitu? Karena momentumnya pas. 17 Agustus lagi upacara bendera. Coba kalau anak ini naik tiang benderanya besok tanggal 18 Agustus. Paling emaknya datang bawa sapu ya Bu ya. Digebukin ini anaknya. Sama naik tiang bendera, tapi beda situasi dan kondisi, beda apresiasi. Makanya sama perbuatan, wallahu a'lam, tapi kita nggak tahu dari amal yang mana Allah ridho sama kita. Beramal saja. Sedekah itu nggak mesti nunggu kaya kok Bu. Ya Pak ya. Ya kayak kita sedekah di gerakan serbu, kan nggak mesti nunggu kaya kan? 1000 kok Bu sedekahnya itu, tapi belasan rumah sudah kita bedah. Ini sekarang lagi bedah 2 lagi nih kita. Cuman bedahnya memang belum bisa di Bandar Lampung karena biayanya tinggi Bu. Nanti saya bikin tim dulu ya. Jadi saya kalau membedah di Lampung Selatan itu kan pakai sistem gotong royong. Jadi 5 juta jadi rumah loh Bu, 5 juta. Jadi rumah. Kita kasih 5 juta, masyarakat dengan sendirinya ada yang nyumbang genteng, ada yang nyumbang asbes, ada yang nyumbang semen, 5 juta jadi rumah. Nilai rumahnya minimal 16 juta, bata merah. Bata merah ya Bu, pakai bata bolong. Jadi kualitas benar-benar permanen kita ngebangunnya itu. Namun dari mana? Dari 1000, 1000, 1000. Tidak mesti nunggu kaya. Yang penting kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa materi ini penting untuk saya sampaikan? Kita itu jangan berebut kapling surga. Jadi jangan sampai kita merasa sudah menjadi ahli surga, jangan sampai. Karena begini Ibu rahimakumullah, mengapa orang jadi mudah saling menyalahkan, mudah saling mengkafirkan ya Bu ya? Karena merasa dirinya sudah masuk surga, yang lain belum. Nah ini jangan sampai kita termasuk golongan yang sedemikian rupa. Karena kita tidak tahu dengan amal yang mana Allah ridho dengan kita. Dengan kata-kata yang mana Allah ridho dengan kita. Yang jelas ibu-ibu, kita hidup ini nggak boleh merasa paling suci. Perbedaan itu wajar, betul nggak kira-kira? Biarkan perbedaan pendapat, jangan merasa paling suci. Nabi bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimah, inna ahadakum. Redaksinya kepeleset. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengamalkan amalan ahli surga, sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sehasta itu sesiku ya Bu. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sayang takdir Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, dia malah mengerjakan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu dia mati masuk neraka. Bu, mudeng gak sih? Yang melek mudeng, yang ngantuk ngomong apa tadi ya? Nah, tak ulang lagi, tak ulang. Ada orang itu begini Bu, sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, ahli surga maksud saya. Sepanjang hidup mengerjakan amalan ahli surga, sampai enggak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sejengkal lagi mau masuk neraka, mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Jadi jangan sampai kita begitu.
Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita begitu. Nah, kelompok yang kayak gini nih siapa sih? Pengen tahu nggak, Bu? Siapa yang masuk kelompok kayak gini nih? Yakni orang yang merasa paling suci. Pokoknya kalau kata orang Sunda apa? Orang pang nak cenah. Paling iman, paling takwa, paling bener, paling Islam, paling nyunah. Yang kayak gitu tuh malah matinya su'ul khotimah. Sudah ada contohnya di zaman Nabi, namanya Dzulkhuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz, tapi masuk neraka. Dzulkhuwaisirah hafal Quran, Abdurrahman bin Muljam hafal Quran, tapi Nabi katakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ih, kasarnya ya, Bu. Coba ngomongnya kiri-kiri neraka. Yang paling halus apa, Bu? Segawon neraka. Ini anjing-anjing neraka. Mengapa mereka dikatakan anjing neraka? Karena dia merasa paling suci, merasa paling beriman sendiri. Yang enggak sama dengan dia kafir semua. Ini, makanya ibu-ibu kalau ikut pengajian yang kopar kafir jangan ikut ya. Udah, tinggalin aja. Dikit-dikit membid'ahkan orang, dikit-dikit mengkafirkan orang. Takut saya masuk kelompok yang kayak gitu. Ya, yang jelas Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Karena dia merasa paling suci, itulah akibatnya. Ini termasuk teroris generasi pertama, Bu. Karena mereka membunuh Imam Ali. Kan kerjaan Islam yang kayak gitu tuh, mereka menyesatkan umat atas nama agama. Itu yang mereka sasar pertama kali kan para pemimpin. Mereka kafirkan. Nah, hati-hati dengan yang sedemikian rupa. Dan saya perlu kasih tahu sama ibu-ibu, di Lampung ini saban hari banyak penangkapan, Bu, yang kayak gitu. Ada di antaranya itu ya, Bu, yang terpapar tuh sejak SMA. Karena ngapa? Ikut pengajian yang gak jelas itu. Diajak main futsal. Nanti habis main futsal didoktrin ya, Bu, negara ini negara kafir, Pancasila itu togut, pemerintah itu kafir. Makanya ibu-ibu kalau ada pengajian-pengajian ngajak kita membenci pemerintah, tinggalkan. Itu cikal bakal itu, Bu, bahaya itu. Cikal bakal itu bakal ngerusak. Diajak benci pemerintah, diajak membenci negara, kemudian diajak nyumput, pengajian-pengajian nyumput-nyumput, lalu dibaiat. Segitunya. Sempat saya kemarin ketemu yang begitu itu, ya gara-gara dari sekolah sampai tua sering ditontonkan video kekerasan di Palestina. Kan muncul emosi kan? Yang masalah bukan filmnya, Bu, tapi dianya yang terpancing emosi. Lalu ditawarkan, mau nggak jihad? Ya maulah, membela saudara saya yang teraniaya. Mulai dibohongi dengan kalimat jihad. Padahal bukan jihad beneran, jihad ecah-ecahan. Ujung-ujungnya dia disuruh ngumpulin duit untuk membiayai jihad, ngerampok bank di Prengsewu. Kok jihad ujung-ujungnya ngerampok? Itu jihad apaan ya? Makanya saya dahulu jadikan sama ibu-ibu ngurumat suami itu jihad. Ngapain tangeh-tangeh betul? Kok jihadnya sampai gitu modelnya? Ini khawatir kita, makanya kita mesti waspada dengan lingkungan kita dan lain sebagainya. Karena memang begini, ibu-ibu saya sarankan juga hati-hati masukin anaknya ke pondok. Yang enggak banyak, Bu, cuman sedikit, tapi ada pondok yang terpapar. Karena ex anggota JI, ya saya ngobrol langsung sama orangnya, Bu. Karena mereka ikrar setia sama NKRI. Itu ada beberapanya yang saya ajak ngobrol tuh alumni pondok pesantren. Bahkan ada yang masih ngajar di suatu pondok pesantren. Saya nggak mau nyebut nama pondoknya karena nggak enak ya, Bu. Tetapi saya bukan menyatakan semua pondok tidak. Pondok bagus-bagus masih banyak, Bu. Termasuk rumah tahfiz. Hati-hati masukin anak ke rumah tahfiz. Saya bukan stereotip sama rumah tahfiz. Wong kita juga bikin rumah tahfiz kan? Kita juga ngebangun pondok soalnya. Tapi hati-hati. Kalau sudah nyumput-nyumput, mak jelas. Ada yang nggak jauh dari Waidadi ini, nggak jauh.
Saya nggak mau nunjuk aja, nyumput tertutup gitu ya. Kedoknya apa? Sekolah Quran dan lain sebagainya. Di situ anak kita diajarin apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Makanya orang tua yang harus punya kewaspadaan dini. Jangan cuma ngapal Quran loh Bu. Karena ngapa? Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran tapi jadi teroris dia. Hati-hati. Bukan Qurannya yang salah, tapi yang ngajar itu Bu, memanipulasi ajaran agama. Yang ngajar itu yang salah. Oke, saya bacakan dulu hadisnya. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Salatnya ibu-ibu enggak ada apa-apanya. Mereka kalau tahajud paling rajin, Bu. Ibu-ibu ini kadang-kadang salat aja diundur-undur. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Kesiangan. Jam 9 salat subuhnya. Kalau mereka salatnya mantap-mantap. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi mereka itu begitu memang, Bu. Saya tanya sama petugas yang nangkap teroris-teroris itu. Begitu ditangkap, yang mereka kerjakan dalam penjara apa? Langsung baca Quran. Itu yang mereka kerjakan, Bu. Kalah kita. Kalau digeledah rumahnya, kalau pengen tahu, Bu, nggak punya TV di rumahnya. Mereka nggak punya TV, jadi nggak pernah nonton sinetron. Kalau ibu-ibu ini suara hati istri. Tiba-tiba suami pulang udah sembab matanya. Ngapa mah, kata suaminya. Mama nangis ngapa? Enggak. Papa jangan kayak gitu ya, Pak. Nah, kok jadi begini? Ibu-ibu jangan keseringan ya, Bu, nonton yang kayak gitu tuh. Ngapa? Ketularan nanti. Jadi apa? Sedih, haru. Jangan ketularan begitu. Kalau kita masih, Bu, nonton TV, kalau mereka nggak pernah nonton, solehnya kalah kita. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Amal kalian, kata Nabi, kalian akan minder kalau membandingkan amal kalian dengan amal mereka. Minder, Bu, kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Karena mereka lebih hebat daripada kita. Tapi ingat, Bu, mereka suka menghalalkan darah saudara sesama muslim, mengkafir-kafirkan, bahkan mengganggu kedamaian saudara kita tetangga yang non muslim. Ini kerjaan mereka, menebar ancaman dan ketakutan, tidak siap dengan perbedaan. Maka Nabi bersabda, fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, kita semua wajib memerangi mereka. Jadi jangan ragu-ragu. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, maka perangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah orang-orang yang berani memerangi mereka. Jadi masyarakat ini, kalau kita ini kan nggak bisa langsung ke lapangan ya, Bu ya. Ibu-ibu cara memerangi kayak mana? Anak-anaknya diarahkan dengan baik. Jangan ikut pengajian yang mak jelas. Kan begitu. Kalau tugas saya memerangi mereka kayak mana? Ya saya harus berani ngomong. Harus berceramah. Sampaikan itu salah. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Betul nggak kira-kira? Tidak ada ajaran Islam yang kayak gitu modelnya. Justru Islam mewajibkan kita memerangi kelompok yang kayak gitu. Nah, kalau Densus tugasannya, Bu, di penegakan hukum, law enforcement, bahasa kerennya. Ngerti nggak, Bu, apa itu? Nggak ngerti. Waduh. Tugas polisi penegakan hukum. Nah, kita ini minimal ngedukung. Jangan ngomong jelek-jelek sama penegak hukum. Kayak kemarin itu apa? Nyebar di pesan WhatsApp kan? Ibu-ibu jangan-jangan nerima juga. Densus 88 menodai kehormatan muslimah. Masuk kamar santi perempuan yang santinnya belum pakai baju. Nah, itu kan framing, fitnah itu, Bu. Ujung-ujungnya apa? Untung Densus 88 punya buktinya. Penggeledahannya sopan bukan main, minta izin Ibu.
Kami sedang menjalankan perintah undang-undang untuk melakukan penggeledahan. Ini surat perintahnya. Kami akan melakukan penggeledahan. Enggak ada yang masuk kamar santri perempuan, enggak ada. Tapi fitnah itu begitu. Banyak nyebar orang nyaci maki petugas. Jadi saya ingin ajari ibu-ibu, pokoknya hati-hati pokoknya. Terus sama HP itu pesan-pesan WhatsApp yang ngejelek-jelekin pemerintah, ngejelek-jelekin ulama itu jangan didengar. Kadang-kadang ulama kita yang dijelek-jelekin. Yang dijelek-jelekin Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Itu ulama kita loh, Bu. Ketua Umum PBNU. Ibu-ibu ini walaupun nggak punya kartu anggota NU, tapi kan Nahdiyin kan? Yasinan semua kan? Tahlilan semua. NU kita ini, Bu. Tapi difitnah sedemikian rupa. Padahal itu fitnah semua, cuman orang gampang percaya. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Wah, PBNU, NU cabang Nasrani mengadakan perayaan Natal. Kan bohong itu, Bu ya. Hoax semua, fitnah itu. Mulai orang nyaci maki, Kiai Said Akil Siraj beginilah itu dan sebagainya. Ada apa dengan bangsa ini? Hanya ibu-ibu yang lagi megang Android, jangan ketipu. Justru yang mudah ketipu itu ibu-ibu lah, kurang gaul. Pertama kali Facebookan, nama Facebooknya Siti Alifah. Ini umpama Siti Alifah. Begitu upload foto profile, langsung ada yang komen, cantiknya, iya, langsung kelepek kan. Begitu inbox diladen, padahal modus namanya itu. Jadi jangan sampai ibu-ibu dimodusin orang kok kejebak. Sama kayak bapak-bapak, dimodusin cewek cantik, foto profilnya seksi banget, abang namanya siapa? Alex. Wah. Abang ototnya kedot, emang sih kedot ya. Pak Alex itu, woi, kedotnya, Bu. Udah kayak binaraga itu. Pantesan Bu Siti Alifahnya bahagia ya. Guyon. Abang kedot. Mulai, Bang, saya boleh curhat enggak? Curhatan aja. Ujung-ujungnya, Bang, anak saya pengen beli sepeda, beliin sih, Bang. Langsung transfer 1 juta buat beli sepeda. Padahal mah bohong. Begitu usut punya usut, Bu. Yang chatting bukan cewek, cowok. Pakai foto orang dipakainya. Nah, artinya hati-hati dengan kamuflase, manipulasi di media sosial itu hati-hati. Nah, sekarang saya ingin luruskan ya, Bu. Dalam perspektif agama, kita itu nggak boleh melawan pemerintah, Bu. Karena pemerintah itu negara, betul nggak kira-kira? Masalah kemarin ibu milihnya A tidak milih B, ternyata yang menang B, itu urusan lain, itu takdir, betul nggak kira-kira? Tapi siapapun yang terpilih itulah pemimpin kita, nggak boleh. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, boleh nggak mengkritik pemerintah? Boleh, mengkritik itu boleh. Yang nggak boleh itu satu, Bu, menghina pemerintah, nggak boleh. Man ahana sultana ahanahullah. Karena barang siapa yang menghina pemerintah, sama saja dia akan dihinakan oleh Allah nantinya. Awas, yang suka menghina pemerintah nanti dihinakan oleh Allah. Menghina yang nggak boleh, mengkritik mah bagus. Ustadz boleh nggak mengkritik dengan cara menghina? Ya menghina namanya itu. Nggak boleh menghina. Ngomongin Pak Jokowi apa gitu, ngomongin Pak Kiai Maruf Amin apa gitu, dosa kita. Yang kedua, yang nggak boleh itu apa, Bu? Mendelegitimasi pemerintah. Keren bahasanya nih. Tahu nggak, Bu, mendelegitimasi itu apa? Kebanyakan makan terasi ya, Bu ya. Mendelegitimasi itu begini, Bu. Ngajak masyarakat agar nggak percaya sama pemerintah. Itu nggak boleh, haram hukumnya itu. Nggak boleh. Nih saya kasih tahu hadisnya. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang benci dengan kebijakan pemimpinnya, enggak suka dengan kebijakan pemimpin, falyasbir, sabar. Namanya kebijakan pemerintah pasti ada yang suka, ada yang enggak suka, betul enggak, Bu? Kayak ibu-ibu nih, pemerintah mewajibkan pakai masker. Ada yang senang, ada yang enggak senang, betul enggak? Nah, itu mah wajar. Yang enggak suka silakan, yang suka silakan, tapi itu tugas pemerintah memang. Nah, kalau orang nggak suka dengan keputusan pemerintah, falyasbir. Apa kata Nabi? Sabar. Nggak boleh kita melawan pemerintah. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron.
Karena sesungguhnya barang siapa yang memberontak melawan pemerintah, keluar dari pemerintahan, dari ketaatan kepada pemerintah yang sah sejengkal saja, maka mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Enggak boleh kita melawan pemerintah itu, enggak boleh. Setuju enggak kira-kira? Ya apa jadinya negara kita ini, Bu, kalau rakyat melawan pemerintahnya? Apa jadinya? Kayak Suriah nanti jadinya. Jadi hati-hati dengan itu semua. Apalagi begini, Bu, pakai kalimat-kalimat fitnah. Pemerintah PKI, pernah nggak ada yang dengar orang ngomong begitu? Pernah nggak? Pernah kan? Dengar begitu? Yang mana PKI, Bu? Sholat semua. Presidennya ahli ibadah, Pak Jokowi rajin tahajud. Wakil presiden tuh kiai, santrinya ribuan, Bu. Menteri-menterinya orang hebat, Pak Erick Thohir, yang orang Lampung kan begitu. Bu Sri Mulyani, Pak Prabowo jenderal, Pak Luhut Binsar jenderal, Muldoko jenderal. Yang mana PKI? Tunjukin. Kalau ada yang ngomong pemerintah PKI, tanya, Bu, tunjukin mana yang PKI, menteri yang mana? Enggak ada. Tapi itu sengaja dibuat, Bu. Buat apa? Buat membohongi orang awam. Tiba-tiba ada orang pakai kaos PKI, dipergokin, viral, PKI bangkit lagi. Tapi kalau mau tahu ibu-ibu, dia yang bikin kaos, dia yang make kaos, dia yang mergokin, dia yang memviralkan, dia yang teriak-teriak. Tujuannya untuk fitnah, tujuannya. Jangan kayak gitu. Pemerintah kita ini taat semua, Bu. Terus begini fitnahnya apa? Ulama dikriminalisasi. Tanya balik, ulama yang mana? Ada ribuan ulama di Indonesia ini, Bu, baik-baik saja. Ada ribuan pesantren baik-baik saja, jutaan santri baik-baik saja. Itu yang ditangkap polisi itu, Bu, memang berbuat kriminal. Ya ulama nggak kebal hukum, betul nggak kira-kira? Memang berbuat kriminal, ya tangkap dong kalau dia berbuat kriminal. Umat Islam didiskriminasi yang mana? Kita baik-baik saja di Indonesia ini. Masjid megah semua, pengajian jalan semua. Hati-hati. Kalau ada paham yang mengajak kita membenci pemerintah itu tidak boleh. Tapi bukan berarti nggak boleh mengkritik, Bu. Kalau saya ini sampai sekarang konsisten. Yang sering saya kritik dari pemerintah itu jangan korupsi. Karena negara kita ini, Bu, korupsinya ranking 4 sedunia internasional. Jadi mengkritik tetap harus. Karena kalau nggak ada korupsi ya, Bu, anggaran pendidikan saja yang 20% itu 400 triliun. Nolnya berapa itu? Tahu nggak ibu-ibu kira-kira? Nggak tahu kan? Nolnya diketik di kalkulator nggak muat, Bu. Error kalkulatornya. Nggak bisa. 14 nolnya, Bu. Itu kalau benar-benar buat pendidikan gratis sekolah itu. Iya Pak ya? Mau nggak, Bu, sekolah gratis? Nunggu saja di presiden. Presiden Suparman Abdul Karim, iya, menggratiskan sekolah negeri maupun swasta dari PAUD sampai universitas. Ngayal-ngayal. Tapi iya juga, kalau nggak ada korupsi, Bu, efektif itu buat pendidikan. Mengkritik tetap harus. Tapi jangan sampai kita mengajak melawan pemerintah. Itu nggak benar yang demikian. Nah, ada dua hadis yang ingin saya sampaikan di akhir. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Apabila terjadi perselisihan yang banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka agar kalian selamat, wajib bagi kalian mengikuti yang mayoritas. Bu, ikuti saja Islam yang umum-umum saja. Setuju gak kira-kira? Yang nasional saja, Bu, yang mayoritas. Yang mayoritas di negeri kita siapa? NU dan Muhammadiyah. Nah itu aja lah, terserah ibu-ibu. Yang mau NU, NU, yang mau Muhammadiyah, Muhammadiyah. Silahkan. Atau tadi, Bu, boleh yang tidak mayoritas tapi yang sesuai dengan NU dan Muhammadiyah. Artinya sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau Matlahul Anwar bagus, Masyarikul Anwar bagus, Jamaah Tabligh bagus. Tapi kalau yang dikit ngomong kopar kafir, jangan.
Yang melawan pemerintah jangan. Kemudian yang berikutnya yang kedua, fa'alaikum bil jamaah. Kalau terjadi perselisihan yang banyak, wajib bagi kalian membela negara. Karena kata Nabi, ketika umatku terpecah-pecah, firqatun najiyah, kelompok yang paling selamat cuma satu. Apa itu? Wahiyal jamaah, yakni al jamaah. Apa itu al jamaah? Tempat berkumpulnya pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah tempat berkumpulnya para pemimpin adalah negara. Maka kita bela negara kita sendiri. Jangan ikut aliran yang mak jelas itu. Setuju nggak kira-kira? Jam berapa ini, Bu?